Update informasi P3K hari ini, THR honorer 2022 dipertanyakan. Menaker, tunjangan cair paling lambat H7 Lebaran, honorer wajib dapat. Nasib tenaga honorer kian terkatung-katung sejak pemerintah memutuskan untuk tidak melibatkan mereka dalam instansi pemerintah di tahun 2022. Lalu, apakah tenaga honorer akan mendapatkan tunjangan Hari Raya THR Idul Fitri 2022? Simak video ini sampai selesai. Setiap tahun, terutama menjelang Lebaran, satu hal yang sering ditanyakan adalah apakah tenaga honorer bakal mendapatkan THR. Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita coba dengar apa yang baru saja dikatakan Menteri Ketenagakerjaan, Menaker Ida Fauziah. Dalam konferensi pers secara virtual yang digelar pada Jumat, tanggal 8 April tahun 2022, secara khusus Menteri Ida mengingatkan para pengusaha agar melaksanakan kewajiban mereka terkait pemberian THR. Menteri Ida Fauziah juga kembali mengingatkan bahwa pemberian THR harus dilakukan jauh-jauh hari sebelum Hari Raya, paling lambat dicairkan 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh, kata Ida. THR keagamaan merupakan pendapatan upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, lanjutnya. Aturan yang mengikat pengusaha untuk menunaikan kewajiban mereka ini sendiri sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah PP No. 36/2021 tentang pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2021 tentang THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Di dalam peraturan pemerintah ini, disebutkan bahwa THR wajib disalurkan paling lambat H7 sebelum Hari Raya Keagamaan. Peringatan dari Menaker ini cukup beralasan. Situasi pandemi COVID-19 belakangan ini mulai mereda. Situasi ini semestinya sudah bisa meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi hak para pekerja termasuk membayar THR. Sehubungan dengan kondisi tersebut semestinya telah meningkatkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi hak-hak pekerja atau buruh termasuk membayar THR keagamaan tahun ini, kata Menaker. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ida juga menginformasikan bahwa kewajiban pengusaha dalam memberikan THR ini ada aturan mainnya. Keputusan terkait hal ini tertuang dalam Surat Edaran No. M1/HK 044/2022 tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2022 bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Dalam penjelasan lebih lanjut, Menteri Ida menegaskan siapa saja yang berhak mendapatkan THR tahun ini yakni Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT), buruh harian, pekerja rumah tangga, outsourcing dan tenaga honorer. Soal kewajiban para pengusaha terhadap pekerja ini, Kemenaker, melalui Menteri Ida Fauziah, menegaskan akan memberikan sanksi kepada pengusaha yang melanggar ketentuan ini. Adapun sanksi administratif yang bisa diberikan pada pengusaha yang melakukan pelanggaran ini adalah berupa teguran tertulis, dan kegiatan usahanya dibatasi. Sanksi lainnya berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pembekuan kegiatan usaha. Semua sanksi ini akan diterapkan secara bertahap. Kabar selanjutnya dari portal Sulut Hore. CPNS dan PPPK 2022 dapat THR dan gaji ke-13, ini jadwal pencairannya. Simak informasi jadwal pencairan THR dan gaji 13 CPNS dan PPPK 2022. Lantas kapan THR dan gaji 13 CPNS dan PPPK 2022 akan cair? Belum lama ini, Menpan RB Cahyokumolo telah mengirimkan surat pada Menteri Keuangan nomor B-200-M.SM, pukul 4/2022. Tentang kebijakan pemberian THR dan gaji 13 bagi aparatur negara ASN tahun 2022. Kebijakan pemberian THR dan gaji 13 tahun 2022
Selain PNS juga diberikan kepada ASN dan penerima pensiun. Adapun poin-poin dalam surat yang ditujukan Menpan RB kepada Menteri Keuangan sebagai berikut. Komponen THR dan gaji 13 mencakup gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji pokok dan tunjangan jabatan. Kebijakan pemberian THR dan gaji 13 tahun 2022 diberikan kepada ASN sebagai berikut. 1. PNS dan CPNS. 2. PPPK. 3. Prajurit TNI. 4. Anggota Polri. 5. Pejabat negara. 6. Wakil Menteri. 7. Staf khusus di lingkungan kementerian lembaga. 8. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi. 9. Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 10. Hakim ad hoc. 11. Pimpinan dan anggota lembaga non-struktural yang terdiri atas. 12. Ketua Kepala atau dengan sebutan lain. 13. Wakil Ketua, Wakil Kepala atau dengan sebutan lain. 14. Sekretaris atau dengan sebutan lain dan atau. 15. Anggota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Rencana waktu pemberian THR dan gaji 13 tahun 2022. 1. THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Idul Fitri tahun 2022, hari raya jatuh pada tanggal 2-3 Mei tahun 2022. 2. Gaji 13 diberikan bulan Juli tahun 2022. Menpan RB Cahyokumolo surat tersebut meminta Menteri Keuangan memberikan pertimbangan prinsip anggaran terkait THR dan gaji 13 ASN dan penerima pensiun. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Menpan RB terkait besaran THR dan gaji 13 ASN. Berikut ini besaran gaji pokok PNS yang akan jadi acuan pemberi THR tahun 2022.